Dan pemirsa, beberapa hari yang lalu kan sempat viral ya Camat Lambaleda yang protes terkait jumlah bantuan yang tidak sesuai. Nah, Kepala BNPB merespon bahwa sebagai aparat harus memberikan contoh yang baik kepada masyarakat di tengah masa-masa yang sulit. Ini adalah video viral di Posko Logistik Damer, Kecamatan Lambaleda Utara, Kabupaten Manggarai Timur, NTT. Jadi camat berdebat dengan petugas BNPB memintanya untuk menandatangani berita acara serah terima barang. Sementara bantuan yang diterima dianggap jumlahnya masih jauh dari yang dibutuhkan warga. Ditambah lagi bantuan yang diterima di posko logistik tak sebanyak yang disampaikan pejabat-pejabat BNPB dalam laporan. Lantas ungkapan amarah itu ditanggapi oleh Kepala BNPB Suharyanto. Ia menyebut bahwa sebagai aparat harus bisa memberi contoh yang baik kepada masyarakat. Ya, kita sebagai aparat mungkin juga manusia biasa, tentu saja juga tidak sempurna dan kami juga tidak memperpanjang itu, tapi ini bagi yang lain lah, bagi kita semua sebagai aparat negara, mau ASN, polisi, TNI, ya jangan sampai itu terulang lagi. Kita harus bisa menunjukkan di tengah-tengah tekanan kerja, di tengah-tengah beban kerja, ya kita harus bisa menunjukkan. Kalau aparatnya kayak gitu, gimana masyarakatnya? Seberat-beratnya kita, ya kita harus menunjukkan contoh teladan bagi masyarakat. Bahwa masyarakat boleh sedih, boleh mengeluh, tapi aparat nggak boleh. Aparat harus bisa menunjukkan masyarakat apapun yang terjadi, kita bisa tetap sabar, tetap tabah, dan tetap semangat. Ya, informasi berikutnya, jalur Trans Flores ND Bajawa yang sempat terputus akibat tertimbun longsor karena gempa kini sudah ditangani sementara dan mulai kembali beroperasi secara fungsional sehingga aktivitas warga yang menggunakan kendaraan sedikit demi sedikit membaik. Pasca gempa 7,7 magnitudo yang mengguncang wilayah Nusa Tenggara Timur, sejumlah infrastruktur hancur. Salah satunya jalur Trans Flores ND Bajawa yang tertimbun longsor hampir 30 meter. Lumpuhnya salah satu akses penting di Flores tersebut membuat aktivitas warga dan distribusi logistik korban gempa terhambat. Sebagai upaya pemulihan, sebanyak 3 unit alat berat ekskavator diterjunkan ke lokasi untuk memindahkan material longsor yang menutupi jalan. Usai tahap pemulihan yang berjalan selama 3 hari, jalan tersebut kembali dilewati kendaraan roda 2 dan roda 4 secara bertahap. Tidak hanya menimbun jalan, material longsor akibat gempa juga menimpa jalur kabel serat optik yang mengakibatkan gangguan jaringan komunikasi di koridor Ende dan Nagikeo. Saat ini, petugas memastikan struktur tebing tetap kuat guna mencegah longsor susulan akibat guncangan gempa. Dalam rapat terbatas bersama Presiden Prabowo di Palembang, Sumatera Selatan, Mendagri Tito Karnavian memerintahkan jajaran pemerintah daerah mengedukasi masyarakat agar tidak melakukan pembakaran hutan dan lahan. Sementara itu, Panglima TNI Agus Subianto mengklaim telah mengirimkan 1.000 penyuluh ke wilayah Sumatera untuk edukasi masyarakat. Menteri Dalam Negeri Tito Karnavian menyebut telah memerintahkan seluruh jajaran pemerintah daerah termasuk TNI dan Polri mengumpulkan masyarakat yang kerap membakar lahan dan hutan. Setelah dikumpulkan, Tito meminta agar masyarakat diberikan pengetahuan tentang larangan membakar kawasan hutan termasuk lahan. Menurut Tito, jika setelah diberikan edukasi masyarakat tetap membakar hutan dan lahan, Tito mendesak agar penegak hukum untuk bertindak tegas dengan memprosesnya secara hukum. Untuk itu mungkin dari teman-teman Pemda, kemudian dari kepolisian, dari TNI, Pak, jajaran teritorial sampai ke garis terdepan di tingkat Polsek, Koramil, Kecamatan, Kepala Desa, Babinsa, Kamtibmas, betul-betul mengumpulkan masyarakat yang biasa untuk membakar 2 hektar itu atau yang biasa disuruh-suruh itu. Nah, ini dikumpulkan, di move dikit, di bluffing supaya mereka mentaati, kalau nggak akan melakukan penegakan hukum yang tegas gitu, Pak. Sementara itu, menurut Panglima TNI Agus Subianto, sejak terjadinya kebakaran hutan di Kalimantan dan Sumatera, TNI sudah mengirimkan 1.000 orang penyuluh. Para penyuluh akan memberikan edukasi kepada masyarakat tentang bahaya pembakaran lahan dan hutan. 1.000 orang penyuluh dari pusat nanti akan
dan sudah digeser, sudah mulai datang ke Riau dan ke Kalimantan, Pak. Secara bertahap 1.000 orang sudah kita siapkan untuk membantu memberikan penyuluhan kepada masyarakat. Kebakaran hutan dan lahan Kalimantan Tengah kian meluas. Titik api terus bermunculan. Kebakaran hutan dan lahan juga melanda 2.894 titik panas di 10 provinsi di Sumatera. Sumatera Selatan menjadi lokasi dengan titik panas terbanyak. Kebakaran hutan dan lahan juga sudah melanda Provinsi Papua. BMKG mencatat hingga 23 Agustus, titik panas di 6 provinsi Papua mencapai 2.890 titik. Tim Liputan iNews melaporkan. Selain menggelar ratas di Palembang, Presiden Prabowo juga menggelar ratas di Pekanbaru Riau. Kapolda Riau menyebut telah menetapkan 96 orang tersangka pembakaran hutan dan lahan di wilayah Pekanbaru Riau. Ditegaskan bahwa tidak ada perusahaan yang terlibat. Kebakaran hutan dan lahan di Pekanbaru Riau kian meluas. Badan Meteorologi, Klimatologi, dan Geofisika Pekanbaru mencatat titik panas di Provinsi Riau tercatat sebanyak 491 titik. Penyebab kebakaran diduga bukan hanya akibat faktor cuaca, melainkan sengaja dibakar pihak tidak bertanggung jawab. Kepada Presiden Prabowo Subianto, Kapolda Riau Irjen Pol Heri Herawan melaporkan sepanjang 2025 hingga Agustus 2026, Polda Riau telah menindak 94 laporan dan menetapkan 96 tersangka pembakar hutan dan lahan. Sementara sepanjang 2026, Kapolda menyebut sudah 36 orang ditetapkan sebagai tersangka. Sudah ada 94 kasus atau laporan polisi, kemudian dengan 106 tersangka. Khusus untuk 2026, total dari Januari sampai sekarang 33 laporan polisi dan 36 tersangka dengan luas yang terbakar sejumlah 806,57 hektar. Jadi semua saat ini yang dilakukan karhutlah semuanya dari manusia, baik yang disengaja maupun tidak disengaja. Maaf Kapolda, yuk ada bukti-bukti atau indikasi ke arah korporasi yang menyuruh? Sampai saat ini belum ada, Bapak. Selain menindak tegas membakar hutan dan lahan, Polda Riau juga melarang masyarakat termasuk pengusaha melakukan penanaman pohon di hutan dan lahan yang pernah terbakar. Tim Liputan iNews melaporkan. Seorang lansia berusia 80 tahun tewas akibat kebakaran hutan dan lahan di Polewali Mandar, Sulawesi Barat. Korban diduga terjebak api saat berupaya memadamkan api yang membakar kebun miliknya. Belasan hektar lahan di Polewali Mandar, Sulawesi Barat terbakar dalam sepekan terakhir. Hingga saat ini, sedikitnya petugas menerima 27 laporan titik kebakaran hutan dan lahan di sejumlah wilayah di Polewali Mandar. Bahkan seorang lansia berusia 80 tahun tewas akibat terjebak kebakaran. Korban ditemukan meninggal dunia di sekitar kebun miliknya yang hangus dilalap api. Korban diduga terjebak api saat berupaya memadamkan kebakaran kebun miliknya. Saat ditemukan, kondisi korban mengalami luka bakar hampir di seluruh tubuh. Hingga saat ini petugas masih berjibaku memadamkan kebakaran hutan dan lahan di Polewali Mandar. Sulitnya akses menuju lokasi kebakaran menjadi kendala. Diduga kebakaran dipicu pembukaan lahan dengan sengaja. Petugas mengimbau warga untuk tidak melakukan upaya pemadaman secara mandiri dan melaporkan titik api yang terlihat. Dari Polewali Mandar, Sulawesi Barat, Huzair Zainal, iNews melaporkan.